Halo semuanya, sekarang saatnya kita bahas IEM lagi. Mengikuti hype selama beberapa bulan terakhir yang dipicu dan diawali oleh 7Hz Timeless. Di video ini saya akan bahas planar driver IEM, tapi kali ini dari Tin Hi-Fi. Tin Hi-Fi sendiri bukan company audio yang cukup asing ya buat saya, karena sebelumnya saya pernah nyobain beberapa seri budgetnya seperti Tin Hi-Fi T2, T2 Plus. Lalu Tin Hi-Fi ini juga salah satu pelopor planar driver IEM di harga yang relatif terjangkau. Kita tahu sebelumnya ada P1, P1 Plus, P2, dan kali ini saya berkesempatan nyobain Tin Hi-Fi P1 Max, yang kalau kalian cek di marketplace, harganya bakal berkisar di antara 2 sampai 2,2 jutaan lah teman-teman. Tapi thanks to Tin Hi-Fi, unit yang ada di saya ini dikirim oleh Tin Hi-Fi. Tapi tentunya teman-teman seperti yang kalian bisa expect, itu nggak berarti saya jadiin video kali ini sebagai sarana promosi ya. Karena saya akan mereview IEM ini dengan style saya seperti biasanya. Dan lengkap dengan comparison dengan IEM lainnya nanti. Sebelumnya kita bicarain sebentar soal hal-hal non-audio, yakni pengalaman unboxing, desain, dan juga fittingnya. Di sini packagingnya nggak wah-wah banget, tapi saya salut dengan kelengkapan ear tip yang diberikan di sini. Mulai dari berbagai opsi ear tip silikon hingga foam tips. Kabelnya di sini detachable dengan material copper atau tembaga, dan kayak ada semacam lapisan plastik tipis transparan pelindung dari kabel ini. Dengan ujung-ujungnya di sini berupa mil 3,5 mm dan 2-pin konektor untuk koneksi ke earpiece-nya. Jadi di sini sudah bukan MCX lagi ya, seperti yang di Tin Hi-Fi P1 generasi awal guys. Berpindah ke IEM-nya sendiri teman-teman. IEM ini jujur cukup elegan, paling enggak menurut saya. Material yang dipilih di sini terbuat dari semacam resin sangat ringan, dan corak-coraknya ini berasa beda dari desain P1 dan P1 Plus yang cenderung polos-polosan aja gitu. Secara fit IEM ini juga nyaman banget di telinga saya, dan jujur agak lebih stabil dari 7Hz Timeless. Kabelnya di sini juga melingkar dengan nyaman banget di bagian luar dari telinga saya ini, tapi tetap aja yang namanya fit itu subjektif teman-teman. Kalian harus cobain sendiri ya. Dan juga nggak cuma oke secara fit, tapi juga secara kekedapannya, IEM ini berasa cukup kedap loh. Ini salah satu IEM yang menurut saya bisa kasih passive noise isolation paling oke di antara IEM yang pernah saya coba selama ini teman-teman. Terlepas dari ear tip yang dipakai, meskipun ini pakai silikon ear tip. Dan jelas kalau kalian pindah ke foam tips seperti bawaannya Tin Hi-Fi ini ya, yang ada di boxnya, kalian bakal dapat kekedapan yang lebih lagi, which is very nice. Sebelum ke audio, kita bicara dulu soal drivability teman-teman. Di atas kertas, dengan impedance 16 ohm dan juga sensitivity 98 dB SPL, ini ngebikin P1 Max bakal nggak susah untuk di-drive. Terbukti, dengan HP Galaxy Note 9 saya aja, saya cuma perlu set sampai volume 75% buat dapetin volume yang cukup kencang. Di Tidal, di laptop saya, dengan AudioCast Dragonfly Cobalt sebagai DAC-M, saya cukup set volume ke angka 10-12% aja teman-teman. Dan itu udah cukup menggelegar. Tapi saya nyadar, nggak cuma mudah di-drive, tapi IEM ini juga lumayan peka terhadap source yang kalian pakai. Misal, ketika saya pindah dari Apple dongle, yang di sini merupakan DAC dengan karakter netral, pindah ke LG V30, langsung berasa lebih warm. Begitupun ketika saya pindahin IEM1 ini ke USB DAC-M seperti AudioCast Dragonfly Cobalt, bass dan mid-nya langsung berubah lebih punya body, dan juga detail-detail minor di area treble lebih keluar, lebih terdengar di sini. Ya itu memang karakternya AudioCast Dragonfly Cobalt ya. Tapi uniknya di sini, source manapun yang saya pakai, karakter smooth dari P1 Max ini masih terbawa teman-teman. Dan itu salah satu trait, salah satu karakter yang saya cukup enjoy dari IEM1 ini. Nah, mengenai audionya sekarang. Sebagaimana IEM lain pada umumnya, salah satu faktor yang memengaruhi persepsi audio akhir yang kita dengarkan adalah ear tips-nya. Ear tips apa yang kita pakai di IEM1 ini. Dan setelah saya mencoba beberapa ear tips yang disediakan oleh Tin Hi-Fi di sini, saya akhirnya lebih suka pakai silikon ear tip bawaannya Tin Hi-Fi.
Foam Tips memberikan treble yang lebih smooth memang dan noise isolation yang oke, tapi di satu sisi saya merasa presentasi audionya jadi lebih linear. Dan overall, saya masih lebih nyaman pakai silicone ear tip daripada Foam Tips bawaannya Tin Hi-Fi. Jadi untuk audio reviewnya ini adalah dalam keadaan ketika Tin Hi-Fi P1 Max menggunakan silicone ear tip bawaan ya teman-teman. Dan juga di sini saya merasa silicone ear tip bisa kasih clarity lebih, terutama di area upper mid dan juga treble dibandingkan dengan Foam Tips. P1 Max sendiri menurut saya punya presentasi audio yang lebih laid back, lebih relax daripada beberapa IEM planar seperti 7Hz Timeless ini atau juga Shure S12, yang mana dua IEM ini menurut saya lebih mentingin detail dan clarity. Bahkan IEM1 ini adalah planar IEM paling smooth yang pernah saya coba dengerin. Tapi ya saya dengerinnya juga belum banyak sih ya, paling baru Timeless, Shure S12, dan juga dulu saya juga pernah nyobain Audisi Euclid di salah satu toko di Jakarta. Itu pun udah lama banget. Tapi di sini tonalnya P1 Max berasa banget dapat kesan warm dan inofensifnya. Gak ada peak yang berasa terlalu kasar dari audio keluaran P1 Max ini di persepsi telinga saya. Cocok kok buat yang suka audio lebih relax, laid back, tapi dengan soundstage yang masih cukup lega. Saya udah mainin lagu-lagu yang cukup gampang bikin sibilan, seperti Sunday Morning-nya Maroon 5, White Flag-nya Dido, dan P1 Max ini salah satu yang bisa ngelahap lagu-lagu tadi secara smooth. Saya cukup impressed dengan tonal IEM1 ini yang cukup smooth. Tapi jelas, di sisi lainnya, IEM ini saya rasa bukan buat kalian yang suka atau nyari audio yang hyper detail, yang lebih intens gitu. Kalau kalian sukanya tipe audio yang lebih intens, agak lebih analytical, kalian mungkin bisa coba Shure S12 guys. Untuk ukuran planar driver IEM, di sini saya cukup terkejut teman-teman dengan decay, terutama decay bass dari P1 Max ini. Yang di sini cenderung agak lambat ya. Ya, meskipun secara general decay bass-nya ini bukan yang sangat lambat banget seperti beberapa IEM dengan dynamic driver yang di-tune secara bassy, tapi untuk ukuran planar driver ini mungkin salah satu decay bass yang paling lambat yang pernah saya dengerin. Lebih lambat dari rata-rata lah. Tapi di sini sebagai akibatnya ini juga berpengaruh ke overall presentasi audionya. Yang menurut saya di sini jadi lebih organic, lebih full body, lebih warm, dan jelas bukan yang ke arah steril atau analytical gitu. No. Untuk kedalaman bassnya sih menurut saya masih berasa kalau kita perhatiin baik-baik, tapi nggak begitu menonjol. Dan juga bukan bass yang loose atau longgar gitu. Kalau kita bandingin sama bassnya 7Hz Timeless, saya rasa bass di 7Hz Timeless masih lebih gede secara quantity dan juga secara impact-nya. Tapi uniknya di sini, bass dari Timeless juga terdengar lebih gesit daripada P1 Max. Jadi cukup unik saya rasa presentasi bass dari 7Hz Timeless ini. Dan overall memang bass bukan merupakan aspek yang stand out, yang menonjol dari Tin Hi-Fi P1 Max. Bassnya ini menurut saya cenderung netral-netral aja, cenderung ngeblend dengan musiknya overall. Sekaligus untuk deskripsiin karakter mid, treble, dan juga teknikalitas dari Tin Hi-Fi P1 Max, saya mungkin nggak akan urai satu-satu, tapi saya akan langsung pakai Timeless sebagai acuan komparasi. Karena kalau saya cuma ngomong tanpa acuan, takutnya nanti bisa ambigu ya teman-teman. Karena latar belakang kita dengerin musik, selera musik kita, dan persepsi audio dari saya, dan juga dengan kalian masing-masing yang lagi nonton video ini, tentu bisa berbeda-beda. Jadi harus pakai komparasi di sini teman-teman. Jadi kalau dibanding sama Timeless, menurut saya Timeless lebih transparan, dengan tonal yang cukup natural juga kok. Tapi di sisi lain, P1 Max lebih smooth, lebih nyaman untuk dengerin lama-lama. Namun tentunya dengan teknikalitas yang relatif terjaga. Dan karakter forgiving dari P1 Max ini saya nyadar itu bakal berguna banget ketika kita dengerin lagu-lagu recording yang kurang bagus ya. Terutama lagu-lagu yang direkam di tahun 70-an, 80-an teman-teman. Banyak banget. Misal ketika saya dengerin lagu Under Pressure punyanya Queen feat David Bowie, itu lagu tahun 80-an ya. Dan ini file DSF ya teman-teman, file high res. Jadi hampir dipastikan kalau ada cacat di recording ini, lebih karena ya memang dari recordingnya, bukan dari format file atau kompresi digital lainnya.
Dan di recording ini, terdapat beberapa bunyi S dari vokalnya Freddie Mercury yang terdengar cukup tajam. Lagi, karena keterbatasan teknologi di zaman itu. Tapi karena saya dengerinnya pakai P1 Max, saya nggak begitu terganggu dengan sibilan-sibilan ini tadi. Bunyi SS yang tajam ini tadi, teman-teman. Karena ini memang relatif smooth. Tapi begitu saya berpindah ke 7Hz Timeless, keluar semua tuh tajam-tajam dari S-nya ini tadi. Jadinya saya nggak begitu enjoy ketika dengerin lagu ini menggunakan 7Hz Timeless. Dan juga di lagu-lagu recording lama yang banyak flaws-nya, yang banyak cacat di recordingnya. Karena saya cuma mau enjoy the music. Saya nggak mau tahu detail-detail jeleknya, teman-teman. Itu ya repotnya kalau ketemu IEM yang memang cukup detail. Sekarang, tetap aja, ketika saya dengerin beberapa lagu, ada kalanya saya lebih suka dengerin pakai P1 Max, ada kalanya saya lebih suka dengerin pakai 7Hz Timeless. Untuk P1 Max, lagu-lagu yang cenderung mendukung presentasi audio yang warm dan lebih berbody. Contoh, di lagu-lagu yang banyak main petikan fret bawah dari gitar akustik, piano, dan vokal dengan timbre yang tebel, bakal lebih dapet feel naturalnya di Tin Hi-Fi P1 Max. Dengerin aja albumnya Eagles yang Hell Freezes Over, yang banyak main akustiknya ya teman-teman. Saya lebih demen dengerinnya pakai P1 Max. Karena di Timeless, meskipun clarity-nya agak lebih dapet, tapi body gitar akustiknya kurang terdengar natural. At least menurut telinga saya di sini. Dan yes, clarity bukanlah segalanya teman-teman, buat saya. Apalagi kalau clarity itu sampai harus ngorbanin timbre. Sebenarnya timbrenya masih cukup oke sih Timeless ini. Nggak berasa yang thin, kurus, anemic gitu. Tapi kalau saya bandingin dengan P1 Max, saya lebih pilih timbre di P1 Max. Terutama tadi, untuk petikan gitar akustik ya teman-teman. Kalau di Timeless ini saya merasa petikan gitar akustik, petikan gitar klasik, terdengar kayak terlalu dominan di frekuensi harmonik atasnya. Jadi lebih didominasi sama frekuensi upper mid-nya. Yang justru buat sebagian besar orang, mungkin ini bakal kasih persepsi, oh ini gitar presentasinya clear banget, crisp banget, crispy gitu, renyah. Lebih nyenengin di telinga. Eits. Tapi buat yang kebiasa main gitar akustik setiap hari, seperti saya, ya meskipun akhir-akhir ini udah jarang sih ya, karena saya cukup sibuk, tapi saya masih cukup sering main gitar akustik ini. Dan kalau kalian udah kebiasaan dengerin presentasi gitar akustik in real life, di kenyataannya, petikan gitar akustik seharusnya juga punya frekuensi harmonik yang bawahnya. Harmonik frekuensi bawah, teman-teman. Yang ngebikin presentasi gitar akustik itu jadi terdengar lebih utuh, lebih berbody. Ini yang saya kurang dapetin di 7Hz Timeless. Dan lebih saya dapetin di Tin Hi-Fi P1 Max. So, buat Tin Hi-Fi P1 Max, lagu-lagu country, lagu-lagunya Chris Stapleton, Eric Clapton, dan sejenisnya bakal bisa dilahap oleh IEM1 ini dengan cukup oke. Tapi sekarang, begitu kita berpindah ke lagu-lagu yang banyak main frekuensi atas, seperti Kaput punyanya Destroyer, lalu Aja punyanya Steely Dan, saya bakal agak lebih sreg sama Timeless. Karena di sini bunyi-bunyi pukulan snare, cymbal, dan juga tamborin di lagu Kaputnya Destroyer terdengar lebih, menurut saya lebih real, lebih natural di Timeless. Terutama daerah upper treble, saya merasa Timeless ini lebih berasa, lebih dapat secara extension treble-nya. Sehingga buntut suara snare, cymbal, itu terdengar lebih keluar di Timeless daripada di P1 Max. Yang di sini memang overall lebih smooth dan lebih cocok buat kalian yang telinganya gampang dibuat sensitif sama suara treble, teman-teman. Terutama karena Timeless memang treble-nya lebih maju. So, kalian mau treble extension lebih oke, Timeless. Tapi kalian suka treble yang lebih smooth, P1 Max. Begitu bicara soal soundstage dan imaging, saya akan kasih kredit lebih ke Tin Hi-Fi P1 Max yang di sini menurut saya agak lebih unggul. Karena meskipun P1 Max punya presentasi audio yang lebih laid back, tapi di sini saya bisa dapetin presentasi soundstage yang cukup imbang secara secara width lebarnya dan juga secara depth-nya dari depan ke belakang, teman-teman. Sedangkan di Timeless, kalau saya bandingin, Timeless ini cenderung lebih linear, lebih mentingin wide, lebih mentingin lebar kiri kanan daripada depth-nya. Entah kenapa di persepsi di telinga saya, di unit saya ini, depth di Timeless ini terdengar kurang sih, agak minim. Kita bisa dapetin presentasi depth audio yang lebih oke
di Tin Hi-Fi P1 Max. Karena di sini saya rasa juga karena timeless lebih direct ya, secara vokalnya terutama. Kalau kalian dengerin live recording gitu, di timeless ini seperti kalian lebih deket banget ke panggungnya, atau bahkan kalian berasa di panggungnya teman-teman. Sedangkan di P1 Max kalian bisa seperti seakan-akan kalian agak jauh dari panggungnya, tapi di sini sebagai gantinya kalian bisa dapetin bisa ngamatin bagaimana posisi tiap instrumen itu berasa lebih airy satu sama lain, lebih punya jarak di Tin Hi-Fi P1 Max ini. Sesuatu yang lebih minim kita dapetin di 7Hz Timeless. At least menurut pendengaran saya di sini teman-teman. So overall kalau dirunut, kalau kalian lebih suka audio yang lebih laid back, smooth, relax, P1 Max bakal lebih cocok. Tapi kalau kalian suka presentasi audio yang agak lebih intens dari P1 Max dan juga micro detail yang agak lebih dapat, kalian bisa pertimbangin 7Hz Timeless. Meskipun di sini harganya lebih mahal ya daripada Tin Hi-Fi P1 Max. Tapi kalau kalian mau audio yang lebih intens lagi, kalian bisa coba pertimbangkan Shure S12. Tapi kalau saya dikasih pilihan untuk dengerin musik secara jangka panjang dalam waktu yang lama, di antara dua IEM ini saya akan lebih pilih Tin Hi-Fi P1 Max. Karena ketika saya dengerin Timeless ini dalam waktu yang cukup lama, saya lama-kelamaan merasa treble di 7Hz Timeless ini mulai berasa cukup bikin telinga capek. Agak terlalu energik. Terakhir, buat nutup video satu ini, soal pairingnya sekarang. Saya rasa Tin Hi-Fi P1 Max ini bakal lebih cocok dipairkan dengan Source atau DEC-M yang punya karakter lebih ke netral atau bahkan steril atau analytical pun nggak masalah. Karena di sini karakternya juga sudah smooth teman-teman. Jadi di sini daripada di pairing dengan LG V30 yang agak warm, meskipun ada kesan analyticalnya, saya lebih suka pairingin IM1 ini dengan Source seperti Audioquest Dragonfly Cobalt dan Samsung Galaxy Note 9 saya. Lalu kalian juga bisa pertimbangkan pairingin IM ini dengan source DEC-M seperti kalau dongle DEC mungkin Ikoserda ITM03, THX Onyx, atau kalau mau yang lebih gedean mungkin Chord Mojo tapi yang generasi kedua ya teman-teman. Karena kalau Chord Mojo generasi pertama saya rasa agak terlalu warm. Takutnya kalau warm ketemu yang juga warm bakal terlalu over smooth nanti. Oke, gitu aja teman-teman. That's it yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga review subjektif saya di sini bisa bantu jadi pertimbangan buat teman-teman. Ya, yang namanya dunia audio itu subjektif teman-teman. Tapi tetap aja saya harap review ini can be a good reference to you all. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian berkenan teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Bye guys.